Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penulisan judul, kata sapaan, dan gelar. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah penulisan judul. Nah, dalam penulisan judul, huruf pertama setiap kata dalam judul itu ditulis dengan huruf kapital. Ya, jadi dalam setiap kata, huruf pertama itu harus kapital, kecuali kata depan dan kata sambung. Ya, jadi kata depan dan kata sambung itu tidak harus kapital. Nah, misalnya ini untuk kata depan ada di, ke, dari, dalam, dan sebagainya ya. Kemudian ada kata sambung itu misalnya atau, dan, untuk, sebagai, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, judul yang berupa kata ulang utuh ya. Jadi kata ulang utuh ini adalah kata ulang yang belum memiliki imbuhan atau kata ulang yang tidak berimbuhan. Jadi kalau kata ulangnya masih utuh itu ditulis diawali dengan huruf kapital kedua-duanya. Nah, namun apabila judul yang berupa kata ulang berimbuhan diawali dengan huruf kapital untuk kata pertama pada kata ulang. Nah, untuk kata keduanya tidak menggunakan atau tidak diawali dengan huruf kapital ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Anak perawan di sarang penyamun. Di ini merupakan sebuah kata depan. Makanya penulisan D-nya tidak kapital. Kemudian dahulu kaya, kemudian miskin. Kemudian ini merupakan kata sambung ya. Maka K-nya tidak boleh kapital. Nah, kemudian sayap-sayap kenangan. Nah, ini sayap-sayap ini merupakan sebuah kata ulang yang utuh ya. Jadi pengulangan sama ya, kata ulang yang utuh. Kemudian berjalan-jalan. Nah, ini berjalan-jalan ini merupakan kata ulang yang sudah memiliki imbuhan. Dan ada juga cerai-berai. Nah, ini cerai-berai ini kata ulang yang tidak memiliki imbuhan namun sudah berubah ya. Jadi kata ulangnya tidak sama, cerai dan berai. Jadi yang keduanya, pengulangan keduanya harus menggunakan huruf kecil ya, atau tidak menggunakan huruf kapital. Nah, untuk selanjutnya adalah kata sapaan. Kata sapaan ini digunakan untuk menyapa seseorang ya. Nah, kata sapaan ini dibedakan menjadi yang pertama kata sapaan penunjuk hubungan kekerabatan. Ya, jadi kata sapaan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan itu menggunakan huruf kapital di awalnya ya, seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga kata sapaan hormat. Kata sapaan hormat ini biasanya ditulis pada surat resmi ya, yaitu yang terhormat. Nah, dalam penulisan ini menggunakan huruf kapital di awalnya dan diakhiri dengan tanda titik ya, karena ini merupakan sebuah singkatan, jadi harus diikuti oleh tanda titik seperti ini, yang terhormat. Nah, selanjutnya adalah penulisan gelar ya. Jadi penulisan gelar ini bisa gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, ataupun gelar akademik seperti itu ya. Nah, ini beberapa aturan dalam penulisan gelar. Ya, ini gelar ditulis sebelum atau sesudah nama orang. Ini adalah contoh penulisan gelar sebelum nama orang. Jadi profesor, prof itu disingkat ya, titik. DR itu untuk doktor, dan Ilham Ramadhani ini nama orangnya. Ya, jadi setiap singkatan itu harus diakhiri tanda titik. Kemudian ini contoh penulisan gelar sesudah nama orang. Ilham Ramadhani, Ilham Ramadan, kemudian dipisahkan oleh tanda koma ya. Jadi kalau untuk gelarnya setelah nama orang, maka gelar tersebut dipindahkan oleh tanda koma, S titik kemudian kom ya. Setiap gelar ditulis dengan menggunakan tanda titik sebagai penghubung, kemudian nama gelar dan orang dipisahkan menggunakan tanda koma. Kemudian jika seseorang mempunyai gelar lebih dari satu, maka gelar tersebut dipisahkan dengan koma. Nah, seperti ini. Skom titik MPD, ini artinya bahwa S1 dengan S2-nya beda latar belakangnya ya. Jadi Skom itu sarjana komputer atau sarjana komunikasi. Ya, untuk yang kedua M itu adalah magister, PD itu pendidikan. Jadi magister pendidikan. Oke. Contohnya seperti ini.
Riki Faisal H titik ya. Setelah H itu kenapa titik ya, tidak langsung koma seperti ini? Karena H itu merupakan di sini itu merupakan sebuah singkatan ya. Jadi H itu kepanjangan dari Heryana. Nah, setelah titik baru diikuti oleh tanda koma, setelah koma kemudian gelar ya, M kemudian titik P D titik ya. Nah, kenapa M-nya harus kapital, P-nya kapital, sedangkan D-nya tidak kapital? M itu untuk magister, P itu untuk pen, D itu untuk didikan ya. Nah, kenapa D-nya ini tidak kapital? Karena D ini masih dalam satu suku kata dengan huruf P ya. Jadi yang sebuah singkatan itu akan harus menggunakan huruf kapital ketika ininya di depan ya, katanya di depan, maka ini kapital. Tapi kalau di pertengahan seperti ini, nah maka D-nya itu tidak kapital.